Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi Kelayakan Bisnis. Dosen pengampu Dedi Wibowo, SEMM, selaku dosen mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Orisha Shatifa dengan NIM 2010171017. Di sini saya akan mempresentasikan produk saya, Falafel Sandwich. Ide bisnis yang hendak dikembangkan. Roti lapis atau sandwich dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan roti isi. Adalah makanan yang biasanya terdiri dari sayuran, keju, atau daging yang diiris, diletakkan di atas atau di antara irisan roti, atau lebih tepatnya makanan apapun di mana dua atau lebih potongan roti berfungsi sebagai wadah atau pembungkus untuk jenis makanan lain. Roti lapis adalah jenis makanan untuk makan siang yang populer, dibawa ke tempat kerja, sekolah, atau piknik untuk dimakan sebagai bagian dari makan siang yang dikemas. Roti lapis atau sandwich Inkigayo sendiri merupakan inovasi dari roti lapis pada umumnya. Di Korea, sandwich Inkigayo sedang menjadi tren di kalangan idol group atau artis Korea lainnya, berbeda dari sandwich pada umumnya. Sandwich Inkigayo memiliki rasa yang manis dan gurih. Sandwich Inkigayo bermula dari salah satu stasiun TV di Korea, yaitu stasiun TV SBS. Sandwich ini hanya dijual di kantinnya SBS pada awalnya. Para idol atau artis banyak yang menyukai rasa dari sandwich yang kami miliki, yaitu kemampuan di bidang kuliner. Di dunia usaha, bentuk dari pengalaman dan menambah wawasan atas ilmu yang telah kami ketahui serta memiliki dan ingin berinovasi dengan jenis makanan. Selain itu, tujuan kami ingin mengajak konsumen agar memulai hidup sehat dari hal kecil, seperti berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berprotein yang baik untuk kesehatan tubuh. Oleh karena itu, kami akan membuat falafel sandwich. Varian sandwich yang kami berikan dalam usaha sandwich falafel sandwich sebagai berikut. Yang pertama, ada sandwich spesial yang berisi daging, telur, sayuran, keju, dan roti gandum. Yang kedua, ada sandwich daging yang berisi daging, keju, sayuran, dan roti gandum. Yang ketiga, ada sandwich telur yang berisi telur, keju, sayuran, dan roti gandum. Dan yang terakhir, ada sandwich veggie yang berbagai macam sayuran, keju, dan roti gandum. Aspek legal. Falafel sandwich merupakan inovasi bisnis makanan yang menyajikan makanan sehat, bergizi, dan harga yang terjangkau bagi para mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus dalam bentuk makanan ringan yang membuat kenyang dan yang pasti menyehatkan. Falafel sandwich merupakan makanan yang dapat menjadi pilihan saat bersantai atau bisa juga sebagai makanan sehari-hari. Prospek dari falafel sandwich ini cukup baik karena bisnis ini dilakukan di lingkungan sekitar kampus yang sebelumnya belum mengeluarkan bisnis yang sama. Dalam kata lain, hal ini dapat menjadi keuntungan tersendiri untuk menjadi peluang untuk meraih simpati lebih awal dan menjadi ikon dalam pengolahan sandwich dibanding kompetitor yang mungkin akan muncul selanjutnya. Kelebihan dalam bisnis sandwich Inkigayo, selain makanan yang sehat, bergizi, dan harga yang terjangkau untuk ukuran produk sandwich, yang pertama ada target market. Target market utama sarapan adalah para karyawan kantor yang sibuk dan tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan sarapan ataupun makan siangnya. Yang kedua, untuk strategi pemasarannya, sarapan membuat akun sosial media resmi untuk promosi sarapan, yaitu TikTok dan juga Instagram. Selain itu juga tersedia voucher diskon untuk pembelian melalui aplikasi. Dan yang ketiga ada sistem usaha. Sarapan menjual produk servisnya melalui gerai dan juga aplikasi online dengan jam buka yang lebih pagi dibanding usaha kuliner sejenisnya. Yang selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama, untuk analisa pasar. Yang pertama ada produk yang direncanakan untuk diproduksi adalah falafel sandwich. Produk ini yang telah diproduksi akan dipasarkan dengan dikemas dalam sandwich Mika. Produk ini merupakan pengolahan sandwich berbahan dasar roti sebagai bahan pangan alternatif. Yang kedua, price, harganya. Penentuan harga dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi ditambah biaya lainnya. Produk olahan sandwich ini dijual dengan harga Rp20.000 per porsi. Penentuan harga Rp20.000 per porsi dengan pertimbangan bahwa sasaran utama produk sandwich Inkigayo adalah kalangan anak muda seperti siswa SMP, SMA, mahasiswa, dan masyarakat sekitar kota yang ingin mempunyai gaya hidup sehat sehingga harga jual yang tidak terlalu tinggi akan memperlancar proses penjualan. Untuk strategi pasarnya, agar rencana mendirikan usaha ini berjalan dengan lancar, upaya yang dilakukan dalam melakukan strategi pasar antara lain
ada segmenting. Segmentasi pasar adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang kami buat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat serta dapat membantu masyarakat untuk memulai mengkonsumsi makanan dan membuktikan bahwa makanan sehat itu punya rasa yang enak. Yang kedua ada targeting atau disebut target pasar yang kami tuju adalah pada kalangan masyarakat umum. Yang ketiga ada promotion atau disebut promosi. Promosi dilakukan untuk mengenalkan produk ini kepada konsumen. Promosi dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama penyebaran informasi secara langsung dan kedua melalui sarana teknologi dan informasi. Selanjutnya, untuk analisis peluang pasar dan pesaing, analisis peluang pasar di daerah Purwokerto dan sekitarnya masih jarang yang menjual menu sandwich yang inovatif. Sandwich dengan harga yang terjangkau dan isi yang menyehatkan ini diberi nama falafel sandwich. Dengan situasi persaingan yang demikian, kami melihat bahwa kesempatan bagi usaha kami untuk berkembang masih terbuka lebar. Ide ini bertujuan untuk memberikan varian yang berbeda dari sandwich pada umumnya. Produk ini dapat dikonsumsi oleh semua golongan karena harganya yang relatif terjangkau serta memiliki nilai kepuasan yang tinggi dan menyehatkan. Untuk tingkat persaingannya, melihat situasi tempat yang akan dimasuki produk ini, sandwich Inkigayo akan laku di pasaran dan disukai oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan harganya yang terjangkau, rasanya yang enak, menyehatkan, dan sangat pas untuk ukuran dompet masyarakat, terutama mahasiswa yang ingin memulai konsumsi makanan sehat. Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Berikut adalah uraian keuangan produksi. Yang pertama, untuk kebutuhan gaji karyawan berjumlah 4 juta, kebutuhan bahan pokok selama 30 hari 1.500.000, untuk kebutuhan biaya lainnya Rp350.000, biaya produksi per porsi Rp13.000 dan harga jual per porsi Rp20.000, keuntungan per porsi Rp7.000 dan jumlah produksi per hari 15 porsi. Penjelasannya, laba kotor, pendapatan dikurang harga produk pokok, laba kotor 15 porsi dikali 20.000 dikali 30 hari dikurang 15 porsi dikali 13.000 dikali 30 hari. Laba kotor 9 juta dikurang 5.850, laba kotor 3.150.000. Marginnya laba kotor dibagi pendapatan penjualan dan hasilnya 3.150 dibagi 9 juta dengan hasil 35%. Untuk aspek teknis, pengamatan lingkungan. Dari hasil pengamatan lingkungan sekitar, didapatkan bahwa masyarakat di lingkungan sekitar tempat kami tinggal dan berkuliah sangat gemar mengkonsumsi makanan ringan. Hal ini akan sangat mungkin bisa mendorong berkembangnya usaha kuliner, terutama usaha makanan kecil yang mengenyangkan. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membuat usaha kuliner yaitu sandwich falafel sandwich. Yang kedua, ada pembuatan planning usaha. Langkah selanjutnya, setelah mendapatkan ide untuk memberikan suatu usaha adalah membuat planning usaha. Di dalam planning usaha ini dijelaskan tentang latar belakang, jenis usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, sumber dana, estimasi biaya yang diperlukan, penerimaan, dan keuntungan yang akan didapatkan. Di samping itu juga dicantumkan analisa kelayakan usaha yang akan kami lakukan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sandwich dan menyediakan berbagai varian yang disediakan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk bisa memilih varian yang mereka sukai. Yang kedua, menjual produk dengan harga yang terjangkau. Dan yang ketiga, menyebarkan brosur online melalui sosial media yang kita miliki. Persiapan usaha yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk memulai usaha sandwich, falafel sandwich. Ini termasuk di dalamnya adalah bagaimana merancang media promosi yang akan digunakan. Selanjutnya ada aspek operasional. Yang pertama ada keunikan produk.
Usaha sandwich falafel Laker ini mempunyai beberapa keunggulan, antara lain menggunakan bahan yang berkualitas, diproduksi di tempat yang higienis, aman untuk dikonsumsi bagi penikmat makanan, dan terakhir harga jual yang lebih murah dengan sandwich berkualitas lainnya. Yang kedua, ada pangsa pasar. Sandwich sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat yang ingin atau sudah mencoba masakan dari luar negeri, dan juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, target pasar kami adalah semua kalangan, baik usaha tua maupun muda, pelajar, mahasiswa, pekerja, dan lain sebagainya. Untuk merealisasikannya, maka kami menentukan lokasi outlet kami nantinya haruslah berdekatan dengan tempat keramaian dan sering dilalui atau menjadi akses bagi banyak orang. Selanjutnya ada lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat menunjang bagi berkembangnya atau tidaknya suatu usaha nantinya. Dalam menentukan lokasi usaha, berikut ini adalah beberapa hal yang kami pertimbangkan. Yang pertama, lokasi usaha yang strategis, berdekatan dengan keramaian serta tempat pusat kuliner. Yang kedua, lokasi dekat dengan sekolah dan kos-kosan karyawan atau mahasiswa. Dan ketiga, kawasan perumahan, perkantoran, dan kampus. Selanjutnya ada aspek manajemen dan SDM. Berikutnya ada ringkasan anggaran biaya sandwich. Yang pertama, untuk biaya sewa lapak per tahun dengan jumlah 18 juta, biaya belanja peralatan 10 juta, biaya promosi 2 juta, dan biaya promosi lainnya 200.000 dengan jumlah modal 30 juta. Selanjutnya ada aspek manajemen dan SDM lagi. Sandwich terdiri dari roti bread, alasan spread, isian filling, serta hiasan garnish. Spread yang biasa baik digunakan untuk sandwich adalah yang lunak, mudah dioles tapi tidak berair atau basah. Contoh yang sering digunakan yaitu mentega, butter, maupun mayones. Sandwich sendiri merupakan makanan yang memiliki berat 160-200 gram di setiap porsinya. Cara membuat sandwich melalui proses trimming, cutting, dressing, atau disebut arranging, dan garnishing. Garnishing atau dekorasi sandwich adalah memberi hiasan untuk memperindah tampilan sandwich, tapi juga menambah gizi dan kalorinya. Fungsi sandwich adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk food insight, food edible caching, menu sarapan atau disebut breakfast, mudah disajikan dengan nilai gizi yang lengkap. Yang ketiga, ada menu makan siang, penyajiannya mudah, mengandung gizi atau nutrisi, serta tersedianya banyak varian. Dan yang terakhir, untuk bekal makanan, mudah untuk disajikan dan dibawa, ringan serta praktis. Berikut ini ada komposisi sandwich. Yang pertama ada roti, olesan, isian, hiasan. Adapun komposisi sandwich yang ideal yaitu roti 50 gram dikurang 60 gram, terus olesannya itu 10 gram dikurang 15 gram, isiannya ini ada 60 gram kurang 75 gram, dan untuk hiasannya 40 gram dikurang 200 gram, atau total berat dari satu porsi sandwich antara 160 gram dikurang 200 gram. Macam-macam sandwich. Yang pertama, berdasarkan cara penyajiannya. Yang pertama ini ada closed sandwich, misalnya fresh toast sandwich with ham and cheese, hamburger atau hotdog. Open fresh sandwich, misalnya open chicken, Caesar sandwich. Terus yang ketiga ada club sandwich. Berdasarkan suhu saat penyajian, yang pertama ada hot sandwich, contohnya adalah steam sandwich, hot turkey, cheddar cheese sandwich, hamburger, hingga hotdog. Yang kedua ada cold sandwich, contoh cold sandwich adalah open sandwich, roll sandwich, simple atau double switch open. Yang ketiga ada club sandwich dan meatloaf sandwich. Selanjutnya ada aspek keuangan. Falafel sandwich memerlukan dana sekitar 30 juta untuk keperluan modal. Biaya yang dikeluarkan digunakan untuk menyewa lapak, membeli bahan baku yang dibutuhkan tiap hari, membayar listrik tiap bulan, serta untuk membeli meja, kursi, alat makan, dan alat dapur, membeli lemari es, menyewa lapak, serta membayar karyawan. Biaya yang dibutuhkan selama menjalankan usaha falafel sandwich, pertama ada gaji karyawannya 2 juta dikali 2 sama dengan 4 juta.
Biaya bahan bakunya 1.500.000 dengan biaya bahan lain-lainnya 350.000 dan berjumlah 5.850.000. Usaha falafel sandwich memiliki menu dengan harga 20.000 dan menargetkan penjualan sebanyak 15 porsi setiap harinya. Sehingga dapat dihitung pendapatan sekitar 300.000 per hari atau 9 juta per bulannya dan mengambil untung sekitar 7.000 per porsi. Maka pendapatan penjualan sekitar 9 juta per bulan sehingga dapat dihitung laba kotornya sekitar 5.850.000 per bulannya. Berikut ada prediksi kerugian dan keuntungan usaha falafel sandwich. Keuntungannya laba, prediksi pendapatan dikurang prediksi biaya, yaitu berjumlah 300.000 dikurang 195.000 dengan jumlah 105.000 per harinya. Dengan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada kerugian dalam perhitungan pengeluaran setiap harinya. Namun kerugian juga dapat terjadi apabila terjadi perubahan pada harga pasar sehingga harus menyelesaikan kembali harga yang telah tertulis dengan harga baru yang telah disesuaikan dengan harga bahan baku dan harga lain-lainnya. Selanjutnya ada aspek resiko. Aspek resiko muncul karena ketidakpastian yang diakibatkan adanya keraguan terhadap suatu hal di masa depan atau kelemahan seseorang atau perusahaan dalam memprediksi masa depan usahanya. Resiko dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya informasi yang tersedia, kelemahan dalam perencanaan yang tidak komprehensif, dan keterbatasan pengetahuan dari para pengambil keputusan. Resiko intern merupakan resiko yang berasal dari dalam usaha itu sendiri, seperti kesalahan manajemen, kesalahan kerja, korupsi, dan lain-lain. Sedangkan resiko ekstern merupakan resiko yang berasal dari luar usaha, seperti resiko persaingan usaha, penipuan, pencurian, fluktuasi harga, dan lain-lain. Untuk resiko yang akan dialami oleh usaha ini adalah produk yang dihasilkan bergantung pada hasil alam. Usaha ini harus memiliki cadangan bahan pokok yang mencukupi untuk mengantisipasi timbulnya masalah di kemudian hari. Karena usia produk sangat singkat, harus mendapatkan izin dari Depkes dan izin pendaftaran di Ditjen POM, dan harus terus melakukan inovasi agar selera konsumen tidak mudah bosan. Untuk mengantisipasi resiko-resiko yang terjadi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebelum melakukan usaha falafel sandwich, sebaiknya melakukan riset mengenai hambatan yang kemungkinan akan muncul di tengah perjalanan usaha. Setelah itu, memiliki peluang bisnis usaha sesuai skill dan minat usaha. Bukan hanya mulai usaha karena ikutan tren yang ada, mencari informasi keberhasilan bisnis yang dilaksanakan, dan menyesuaikan besar modal usaha yang dimiliki dengan resiko yang diambil, dan mencari informasi tentang prospek bisnis sandwich sebelum mengambil sebuah resiko dan mengetahui seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk tersebut. Sekian dari presentasi falafel sandwich. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.